Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal muslimin wal awliya sahabat tabi'in muslim masyayikhina ma syami'in ala syamillah hamdul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Wal maqalatu, adapun makalah as-sabi'atu yang ketujuh itu an Yahya bin Mu'adz, dari Yahya bin Mu'adz. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah, Gusti Allah meridhoi anhu kepada Yahya bin Mu'adz. Makalahnya begini, dawuhnya begini, ma'asallaha karimun. Ma'aso, tidak bermaksiat Allah kepada Allah, siapa karimun, orang yang terpuji. Orang yang terpuji itu tidak bermaksiat kepada Allah. Karim itu apa? Ai hamidul fi'ali, maksudnya adalah orang yang banyak dipuji perilakunya. Orang yang perilakunya banyak terpuji itu namanya karim. Maksudnya gimana prakteknya? Wa adapun hamidul fi'al, orang yang banyak dipuji itu man orang yukrimu, yang memuliakan siapa man, memuliakan nafsahu kepada dirinya man, cara memuliakan bittaqwa, dengan ketakwaan, wabil ihtirasi, dengan cara menjaga diri anil ma'aswi, dari semua maksiat. Jadi orang yang menghargai dirinya, menghormati dirinya sendiri dengan cara bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari berbuat maksiat, itulah orang yang disebut karim, orang yang banyak terpuji. Nah, orang yang seperti itu ma'asallah. Dia tidak bermaksiat, tidak duroko, tidak gampang melanggar kepada Allah. Wala atharo, dan tidak mendahulukan siapa man ad-dunya, terhadap urusan dunia. Maksudnya aila qaddama, maksudnya adalah tidak mendahulukan siapa orang, mendahulukan terhadap dunia, wala faddola, dan tidak mengutamakan siapa man, tidak mengutamakan kepada dunia, alal akhirati, mengalahkan terhadap akhirat. Siapa yang tidak mendahulukan dunia? Siapa hakimun, orang yang bijaksana. Jadi kalau orang bijaksana itu tidak pernah dia mendahulukan urusan dunia, mengalahkan akhirat. Nah, hakimun itu siapa? Orang yang bijaksana itu siapa? Ai musibun, maksudnya adalah orang yang benar fi af'alihi, di dalam tindakannya man. Orang yang segala tindakannya itu banyak benarnya disebut hakim. Wahuwa, adapun hakim atau orang yang banyak benarnya tadi itu dalam tindakannya, itu siapa? Itu man orang
yamna'u yang mampu mencegah siapa man, mencegah nafsahu kepada dirinya sendiri, mencegah min mukhalafati aqlihi dari min mukhalafati aqlihi dari berlawanan terhadap akalnya man as-salimi yang normal. As-salimi yang normal, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan apa? Yaitu mengendalikan dari tindakannya itu tidak bertentangan dengan akal sehatnya. Akli as-salim itu akal sehat, akal yang normal. Jadi dia mampu apapun yang dilakukan itu sesuai dengan akal sehatnya. Tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Nah, kalau dirujuk sebetulnya teman-teman sekalian ya, apapun perbuatan yang mengandung maksiat, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir mendalam, itu pasti bertentangan dengan akal sehat. Saya ulangi ya, jadi apapun perbuatan yang maksiat, mengandung dosa, itu pasti bertentangan dengan akal sehat. Tidak sesuai dengan akal sehat. Itu pasti. Ya mafhumnya, orang yang selalu taat, selalu orang yang melakukan ketaatan atau perbuatan taat itu pasti sesuai dengan akal. Pasti sesuai dengan akal sehat. Cuman masalahnya itu adalah kadang pikiran orang itu tidak sampai ke sana. Tapi kalau sesuai akal sehat itu pasti. Ya, sesuai dengan akal sehat itu pasti. Hanya saja kadang kita mikirnya itu tidak sampai ke sana. Apapun itu, perbuatan maksiat yang mengandung dosa itu pasti bertentangan dengan akal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi ukurannya itu, jadi orang yang karim, orang yang terpuji, itu yang mampu menghargai dirinya dengan cara menggunakan dirinya itu selalu diukur dengan ketakwaan dan ikhtiros anil maksiat, menjaga diri dari maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah ats-tsaminatu yang ke-8 itu anil A'masy, dari A'mas. A'mas itu nama aslinya itu Sulaiman bin Mahron. Ismuhu, yang adapun namanya A'mas itu Sulaiman bin Mahron, Sulaiman bin Mahron al-Kufi, orang sebangsa Kufi dari Kufah, Irak. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu kepada A'mas. Dawuhnya begini, mangkana ra'su malihi at-taqwa kallat al-sinu an wasfi ribhi dini. Man, barang siapa itu, kana ada siapa man, ulangi, salah tarkibnya, man, barang bermula barang siapa itu, kana ada apa ra'su malihi, modal hartanya man, atau harta modal pokoknya man, apa ra'su malihi, modal pokoknya man itu at-taqwa, ketakwaan, kalat maka menjadi lemah apa al-sinu, lesannya, lemah an wasir bihidinihi, dari mensifati keuntungan agamanya man, dari mensifati keuntungan agamanya man. Lah, waman, dan barang siapa itu, kana ada apa ra'su malihi, modal pokok hartanya man itu ad-dunya, berupa dunia, kalat maka menjadi lemah apa al-sinu, beberapa lesan atau ucapan, lemah an wasfi khusroni dinihi, dari mensifati
kerugian agamanya man, dari mensifati kerugian agamanya man. Jadi barang siapa yang menjadikan modal utama dalam kehidupannya itu berupa ketakwaan, artinya apapun yang dilakukan itu dasarnya adalah ketakwaan, maka menimbulkan keuntungan bagi agamanya itu terlalu banyak sehingga tidak bisa disebutkan lagi oleh ucapan, saking banyaknya kebaikan seseorang. Jadi orang itu kalau apapun yang dilakukan itu dasarnya ketakwaan, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yang saking banyaknya itu sampai tidak bisa disifati, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kalat al-sin itu maksudnya lesan ini tidak mampu lagi menceritakan kebaikan orang itu. Mampu nggak ini ya? Itu kalau apapun yang kita lakukan itu semua didasari dengan takwa. Apapun. Duduk, bangun, makan, minum, semuanya itu yang dipikirkan adalah ketakwaan. Artinya melakukan apapun dijadikan sarana untuk takwa kepada Allah. Nah, orang seperti ini nanti keuntungan dalam agamanya, maksudnya kebaikan dari aspek agamanya itu mendapatkan keuntungan keagamaan yang tidak bisa diukur lagi. Sehingga tadi digambarkan kalat al-sinu an wasfi ribhi dinihi. Jadi lesan ini tidak mampu lagi menjelaskan kebaikan orang itu. Nah, tapi sebaliknya, barang siapa yang dunia itu menjadi modalnya dalam hidup ini, jadi titik-titik semua diukur dengan keduniaan, itu pasti akan menimbulkan kejelekan, kerugian di dalam agamanya, berupa kejelekan-kejelekan yang saking banyaknya itu lesan ini tidak mampu lagi menceritakan kejelekannya atau kerugian dalam bidang agamanya, saking banyaknya. Ini menggambarkannya sampai segitunya. Intinya apa? Intinya pokoknya apapun kalau yang dipikirkan itu duniawi, jadi titik-titik apapun itu yang diutamakan, yang dipikirkan itu duniawi, itu pasti nanti menimbulkan kerugian dari aspek agamanya yang banyaknya itu luar biasa, yang menimbulkan akhirnya apapun yang dilakukan menjadi jelek, apapun yang dilakukan menjadi jelek, sampai saking jeleknya, saking banyaknya keburukannya itu tidak bisa diceritakan lagi dengan kata-kata. Kok ngeri sekali ya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya perkataan A'mash ini gimana? Wal makna, adapun maknanya itu man barang siapa itu tamassaka, yang berpegang teguh siapa man alat takwa atas ketakwaan. Caranya bimtithali awamirillahi, dengan cara mengikuti semua perintah Allah Ta'ala. Imtithal itu makna aslinya mithlun. Mithlun itu apa artinya? Mithlun, mithal apa artinya? Contoh. Kalau imtithal itu berarti melakukan sesuatu sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi, itu namanya imtithal. Jadi imtithalul awamiri berarti melakukan perintahnya Allah sesuai dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi, itu makna yang terkandung dalam imtithal. Jadi imtithal itu biasanya dimaknani ya mengikuti perintah Allah gitu, tapi yang dimaksud adalah mengikuti perintah Allah sesuai dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Bimtithali awamirillahi, dengan cara mengikuti atau melakukan perintah Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi semua kemaksiatan. Wajtinabil ma'asi, dan menjauhi semua kemaksiatan. Menjauhi
Jangankan melakukan, menjauhi saja mendekat saja tidak, apalagi melakukan. Jadi dia selalu menjaga jarak dengan maksiat, jauh dari maksiat, apalagi melakukan. Nah, gambaran konkretnya kayak apa sih? Orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan ini, gambaran konkretnya bi'an as-sasa. Gambarannya yaitu dengan mendasari siapa orang tadi, mendasari af'alahu kepada semua perbuatannya mendasari bimuwafaqatis syar'i dengan mencocoki aturan syariat. Nah, orang yang seperti itu falahu, maka itu bagi hasanatun, ada beberapa kebaikan, katsiratun yang sangat banyak, la tuhso yang tidak terhitung hasanat. La tuhso yang tidak terhitung hasanat. Jadi makna dari ucapan sahabat A'mash tadi itu yang mengatakan bahwa mangkana ra'su mali at-taqwa, barang siapa yang modal utamanya di dalam kehidupan itu adalah ketakwaan, itu maksudnya adalah semua perbuatannya itu didasari dengan mencocokkan aturan syariat. Apapun dicocokkan dengan aturan syariat. Nah, orang seperti itu akan mendapatkan kebaikan yang tidak bisa dihitung lagi. Mendasari af'al itu koyo apa sih? Jadi artinya gini. Pokoknya apapun itu yang diukur itu syariat. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apapun itu dicocokkan dengan syariat. Sampai bangun tidur, jebret ini. Yang dipikir adalah iki aturan syariatnya kaya apa ya. Nah, kemudian yang dilakukan berusaha mencocokkan dengan aturan syariat tadi itu. Atau cara mikirnya begini. Begitu sampai bangun pagi, jebret, bangun tidur. Yang dipikir adalah ini andekan Kanjeng Nabi itu kira-kira yang dilakukan apa ya? Cara bangun tidurnya kayak apa ya? Itu artinya apa? Mengukur apapun yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Begitu bangun tidur, pergi kamar mandi. Di kamar mandi itu aturan syariatnya kayak apa ya? Nah, kemudian kita berusaha mencocokkan apa yang kita lakukan di dalam kamar mandi itu sesuai dengan aturan syariat. Di dalam kamar mandi kita ceboknya aturan syariat itu kayak apa? Habis itu wudhunya itu aturan syariat kayak apa? Begitu keluar mandi, keluarnya itu kayak apa aturan syariat? Jadi semuanya diukur dengan aturan syariat. Itu yang dimaksud dengan mendasari kehidupan ini, semua aktivitas kehidupan dengan takwa. Didasari dengan takwa, mengikuti mencocokkan syariat. Nah, orang kayak seperti itu, orang yang bisa melakukan seperti itu, apapun yang dilakukan itu mengandung kebaikan. Yang saking banyaknya tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Itu kata Amas tadi. Jadi kalat al-sinu an wasfi ribhi dinihi. Sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena semuanya mengandung kebaikan. Piye caranya iso nggak kira-kira kita lakukan ya? Bisa nggak ya? Apa kata kuncinya kira-kira untuk melakukannya? Kata kuncinya adalah ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Mana mungkin sampai bisa menyesuaikan dengan syariat kalau nggak ngerti aturan syariat? Benar nggak? Mana mungkin itu bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan syariat kalau ilmunya nggak tahu. Nah, dalam konteks inilah sekali lagi kita itu wajib belajarnya itu di sini nih. Jadi kalau ada dalil atau hadis Kanjeng Nabi tolabul ilmi, mencari ilmu itu faridotun,
Faridotun itu secara ilmu shorof itu namanya ikut fazan mubalaghah, ikut segot mubalaghah. Fardun dengan faridotun berbeda. Kalau fardun itu fardu begitu saja. Fardun itu kalau bahasa Jawa itu perlu. Jadi kata-kata perlu bahasa Jawa rasanya fardun. Orang Jawa lidahnya nggak bisa ngomong fardun, menjadi apa? Perlu. Tapi kalau sangat perlu itu faridotun. Kalau sangat wajib faridotun. Lah mencari ilmu itu corokan Nabi itu sangat wajib, bukan sekedar wajib. Sangat wajib. Bahkan lanjutannya ala kulli muslimin wa muslimatin. Biasanya ini di dalam takbir hadis itu kalau disebutkan laki-laki, maka yang perempuan itu otomatis masuk dalam cakupan penyebutan laki-laki tadi itu. Kalau disebutkan muslimun, maka muslimah itu masuk. Tapi di dalam konteks hadis tentang kewajiban mencari ilmu itu, laki-laki disebutkan sendiri, perempuan disebutkan sendiri. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini mengandung makna. Kira-kira makna sirinya itu artinya saking wajibnya mencari ilmu. Pertanyaan berikutnya begini. Terus ilmu apa yang wajib dipelajari seperti apa? Begini pentingnya kewajiban ini. Adalah ilmul hal. Jadi ilmu yang terkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan. Ini harus diilmoni. Nah, tentu teman-teman sekalian, ini berkali-kali saya sampaikan bahwa aturan syariat yang disebutkan tadi itu akan memunculkan kebaikan itu ukurannya selalu dua. Satu, dilakukan dengan dorongan niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik. Nah, cara baik itu ukurannya dua. Cara yang baik itu ukurannya dua. Satu, dilakukan sesuai dengan syariat dan sesuai dengan adat. Sesuai dengan adat. Dengan peraturan yang berlaku lah di dunia. Jadi misalnya, sampai ngotot melakukan aturan syariat, kok tidak sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat di situ yang baik, itu pasti akan menimbulkan kejelekan juga. Dicaci maki masyarakat lah, itu kalau bertentangan dengan adat. Nanti adat yang baik ya. Adat itu baik dan ditolerir kalau sesuai dengan syariat. Itu terkait dengan teknis ya. Nah, baiknya seperti itu saja, itu enggak cukup, harus didorong oleh niat yang baik. Niat yang baik, bahkan niat ini lebih baik daripada perbuatan sendiri. Sehingga ada dawuh, niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya itu sendiri. Halo? Niatnya orang mukmin, karepnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Ini maknanya banyak. Ada yang mengatakan penafsirannya adalah begini. Kenapa niat kok lebih baik daripada amal? Karena amal tanpa niat nggak sah. Oke? Tapi niat saja tanpa amal bisa memungkinkan untuk menimbulkan pahala. Jadi sekalipun nggak ngamal, niat saja ada pahalanya nggak? Ada. Tapi kalau dibalik, amal saja tidak ada niatnya, ada pahalanya nggak? Nggak ada. Karena itu niatul mukmin khairun min amali. Penafsiran yang kedua begini. Orang mukmin itu saking baiknya sehingga cita-citanya melakukan kebaikan itu pol-polan. Pol-polan itu banyak dan luar biasa gitu. Yang dikarepin banyak. Tapi karena faktanya orang mukmin itu punya keterbatasan, sehingga antara yang dilakukan itu tidak sesuai dengan
apa yang diinginkan. Paham nggak ini ya? Contohnya begini. Saya melihat kondisi sampean mondok seperti ini, itu jane kasihan. Kepingin saya itu ya setiap bulan saya ngasih sodako ke sampean ini kira-kira 1 juta kira-kira begitu. Itu kepingin saya, niat saya. Tapi karena saya nggak punya uang itu, ya paling saya beri misalnya ya 100.000, 50.000 gitu. Karepe tinggi tapi implementasinya rendah. Itu yang dimaksud dengan karepe wong mukmin, niate wong mukmin itu kadang lebih baik daripada amalnya. Paham ya? Jadi cara memaknani dawuh Kanjeng Nabi, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Cara memaknani dua itu. Paham sampai sini? Halo? Nah. Karena itu teman-teman, ya cara gini, sampean apapun yang terjadi di hadapan sampean itu sampean sikapi dengan niat, Contoh, sampean jalan-jalan ketemu ini orang yang beli ini, yang jualinan ini, kok kasihan gitu kan? Nggak laku-laku, hujan gerimis, jualan nggak laku, itu artinya sampean kerentek. Ngerti kerentek ya? Coba diniatkan, ya Allah kasihan, andaikan saya punya uang akan saya, nah gitu. Diniatkan, itu sono ganjaran nih gitu. Halo? Gitu sudah aja ganjarannya. Mau tidur juga begitu, ya Allah saya tidur, nanti saya akan bangun subuh, saya akan jamaah. Sekalipun keturun bangun jam 7, itu sono ganjaran nih. Betul ini. Itu sudah ada pahalanya. Jadi yang penting diniati. Nah. Dan itu terus seperti itu. Semuanya diniati. Termasuk begini. Orang mukmin itu kan hidupnya di dunia ini kan ya punya masa ya, paling 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun kan. Orang mukmin itu. Tapi begitu masuk surga, berapa lamanya? Selama-lamanya. Pertanyaannya, kok bisa? Orang mukmin itu ngamalnya ya paling 60 tahun, 7 tahun. Kok balasannya selama-lamanya itu gimana? Apa? Logikanya bagaimana? Kira-kira gimana? Halo? Karena orang mukmin itu punya komitmen, punya niat, punya azam. Andaikan dia itu hidup selama-lamanya, tetap dia kepingin jadi orang baik, kepingin taat, kepingin berbakti, ngabdi kepada Gusti Allah. Lah, karena niatnya seperti itu, sehingga balasannya juga selama-lamanya. Mafhum ini ya? Itu loh pentingnya niat itu di dalam kehidupan kita itu. Semuanya, termasuk rabi menikah itu niatnya ngono ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang dimaksud. Jadi apapun yang kita lakukan itu didasari dengan niat, dengan takwa, dengan ketakwaan. Cara bener-bener gak iso ngelakoni implementasinya, minimal itu ono niat apike. Oke, gini-gini kan enteng ya. Bisa nggak kira-kira ngelakukan ya? Halo? Bisa nggak? Oke. Terus dilakoni. Stah. Insya Allah jadi ini sebagaimana didawuhkan oleh sahabat A'mash, sampai akan punya kebaikan yang tidak terhingga, saking banyaknya sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sebaliknya yang ngeri itu ini ya, sebaliknya itu. Waman, dan barang siapa itu kana ada apa ra'su malihi, modal utamanya man itu ad-dunya, dunia.
Oh, balik lagi ya, balik lagi. Waman tamasaka ya. Ini maknanya gimana? Maksudnya barang siapa yang modal utama hidupnya itu adalah dunia, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam bidang agama, dari aspek agamanya terlalu banyak sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya waman ini, maksudnya ini tafsirannya. Waman dan barang siapa itu tamassaka, yang berpedoman atau berpegang teguh, siapa man ala umurin, atas urusan mukhalifatin yang bertentangan li syar'i, terhadap syariat, ya falahu, maka itu bagi man, orang yang berpegang teguh kepada urusan apapun yang berbeda melawan syariat, falahu, maka itu bagi man sayyi'atun, ada beberapa kejahatan, kejelekan, katsiratun yang sangat banyak, ajazat yang menjadi lemah atau ajazat yang menjadi tidak mampu, apa al-sinu, semua lesan atau bahasa andikri dzalika, dari menuturkan semua itu, kejelekan itu, bil adadi, dengan hitungan. Bil adadi, dengan hitungan. Jadi sebaliknya, barang siapa yang semua urusannya itu dilakukan bertentangan dengan syariat, maka dia akan mendapatkan keburukan, kejahatan, kejelekan yang sangat banyak sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking banyaknya kejelekan. Iki piye praktek iki? Wis pokoke nglakoni apa diukur dengan harta benda. Jadi yang dipakai dasar pikirannya itu adalah kesenangan duniawi. Dengan konsep pengertian kemarin ya. Apa? Duniawi itu apa?